أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian kitab tafsir Jalalain. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah atau diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum masuk ke ini Bu, ke materi, saya ingin memberikan beberapa evaluasi terkait masih terkait soal ujian kemarin yang esainya. Yang esainya itu kan pertanyaan pertama, ciri orang bertakwa. Kedua, ciri orang kafir. Dan ketiga, ciri orang mukmin. Yang dimaksud di sini, ciri yang disebutkan dalam ayat-ayat di sini surat Al-Baqarah. Terutama, kalau nomor pertama, nomor ciri orang bertakwa itu umumnya ini ya, benar. Ya benar, jawabannya kan ada di surat Baqarah itu, ayat-ayat awal gitu. Ciri orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib, melaksanakan atau mendirikan sholat dan menunaikan atau memberikan sebagian rezeki dalam bentuk infak, sedekah atau zakat. Kemudian mereka juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dan juga kepada orang-orang sebelum mereka. Kemudian mereka juga beriman kepada atau meyakini hari akhir. Nah itu ciri orang-orang bertakwa. Kalau misalnya jawabannya orang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu benar juga cirinya orang-orang bertakwa. Dan itu sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya ciri-ciri ini gitu. Kalau orang memiliki ciri-ciri ini, beriman kepada yang gaib gitu ya, menegakkan sholat, membagikan sebagian rezekinya kepada yang berhak untuk menerimanya gitu. Kemudian beriman kepada kitab dan yakin kepada hari akhirat. Kalau orang punya ciri-ciri ini, pasti efeknya orang itu adalah pasti meninggalkan apa yang dilarang Allah atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri orang kafir ini ada di surat berikutnya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu adalah ciri yang pertama, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak beriman.
Itu ciri orang kafir tuh. Jadi peringatan itu tidak memberikan efek kepada mereka. Biasanya kan seharusnya eh, pemberian peringatan itu membuat orang itu jadinya takut gitu. Ditakut-takuti oleh neraka misalnya, atau diiming-imingi oleh surga. Kalau orang beriman mah pasti takut, takut neraka dan ingin surga. Tapi orang kafir mah enggak. Gitu. Mau diberi peringatan, mau tidak, itu bagi mereka sama aja, tidak akan beriman. Nah itu cirinya. Itu sebagai akibat dari apa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup sehingga tidak bisa mendengar dan melihat dan memahami kebenaran. Nah itu ciri orang kafir. Kemudian ciri orang munafik, ini yang agak banyak. Satu, ciri orang munafik itu adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka adalah orang yang mengatakan aku beriman atau kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kedua, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Cuma mereka tidak menyadari itu. Kemudian mereka itu wa idza qila lahum la tufsidu. Pak Ustadz punten ka hiji teh mereka Wa minan orang apa? Munafik ya? Iya. Mereka mengatakan kami beriman, padahal kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kedua, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Gitu. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Hanya mereka tidak menyadari itu. Tidak menyadari bahwa mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Nah itu tuh akibat dari fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Disebabkan mereka di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian ciri selanjutnya wa idza qila lahum la tufsidu. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi ketika mereka dibilangin jangan berbuat kerusakan, mereka menjawab saya mah berbuat justru melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan kemaslahatan-kemaslahatan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan statement ya, pernyataan ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Mereka itu justru adalah orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak menyadarinya. Jadi ciri orang munafik di sini adalah orang yang mereka berbuat kerusakan tapi tidak menyadari itu. Kemudian wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ciri berikutnya orang munafik itu adalah orang yang kalau dibilang kepada mereka atau dikatakan kepada mereka berimanlah gitu, seperti orang-orang telah beriman. Mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Jadi mereka tidak mau beriman gitu. Dan menganggap orang-orang yang beriman itu sebagai orang bodoh. Padahal mereka sendirilah orang yang bodoh itu. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itulah yang bodoh. Tetapi mereka tidak mengetahui itu. Kemudian
Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim